Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiara Ramadhani, Prodi Ekonomi Syariah 3. Saya berasal dari kelompok 6 Etika Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian hisbah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hisbah. Hisbah adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna sebagai peran penting pemerintah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjalankan fungsi sebagai market supplier atau hisbah yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan hisbah menurut IBN Taimiyah atau IBN Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan atau bisa disebut dengan al-makruf dan mencegah keburukan atau bisa juga disebut dengan al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Pengertian hisbah secara etimologi sendiri yaitu adalah musdar dari kata kerja yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai arti sebagai upah, balasan, dan juga pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan definisi itu juga setidaknya ada 3 poin mengenai pengertian hisbah, yaitu yang pertama, hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua, tugas utama hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan dengan normal dan tidak terdistorsi, serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar. Itulah pengertian hisbah dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah hisbah. Al-Hisbah adalah institusi keagamaan yang sangat penting dalam lintasan sejarah ekonomi Islam. Pada dasarnya, Al-Hisbah ini sudah ada pada masa Nabi SAW. Rasulullah sebagai kepala negara yang berperan sebagai decision maker dan supervisor dalam masalah ekonomi telah meletakkan pondasi Al-Hisbah. Malahan beliau sendirilah yang berperan sebagai muhtasib pertama dalam Islam. Nabi SAW secara langsung melakukan inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Institusi Al-Hisbah tetap bertahan sepanjang sejarah sampai sekitar awal abad ke-18. Selama dinasti Mamluk, institusi ini memegang peranan yang sangat penting. Pada masa ini diangkat 4 orang muhtasib, yakni di Kairo, Mustad, Mesir Hilir, dan Alexandria. Setiap muhtasib bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di wilayah yurisdiksinya. Tercatat dalam sejarah pada masa dinasti Mamluk Bahri terjadi 30 pengangkatan muhtasib antara tahun 1265 sampai 1382. Sedangkan pada masa dinasti Mamluk Murji terjadi 150 kali antara tahun 1382 sampai 1517. Salah seorang diantaranya adalah Taqiyuddin Al-Makhrizi pada tahun 1442 Masehi.
Di Mesir, sistem ini bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai 1849. Terakhir, Al-Hisbah masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Utsman pada tahun 1922. Negara Islam yang masih melestarikan institusi Hisbah ini adalah Arab Saudi, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan pada tanggal 3 September 1396 Hijriah. Di Maroko, lembaga ini masih ditemukan sampai awal abad ke-20. Tugas Hisbah. Al-Hisbah merupakan pelaksana dari Al-Amr bi al-Ma'ruf wa Nahnil al-Munkar dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Adapun tugas dari Al-Hisbah untuk mengembangkan perdagangan dan industri. Lembaga Hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas yang pertama itu adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Al-Hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Yang kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar. Lembaga pengawas secara umum, pengawas dilakukan atas berbagai hal, seperti perindustrian, perdagangan berkaitan dengan administratif, dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur, dan menjaga agar harga selalu stabil. Menurut kesepakatan ahli fikih, wewenang Al-Hisbah meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip al-amr bi al-ma'ruf wa nahyan al-munkar. Di luar wewenang kadi peradilan, baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenangan dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu menyangkut persoalan ibadah seperti sikap menggagukan makhluk Allah melebihi keagungannya, melakukan perbuatan syirik, tahayul, hurafah, serta perbuatan lainnya yang mengarah ke syirik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Hidayat akan menjelaskan tentang fungsi Hisbah. Fungsi Hisbah di sini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi moral. Yang pertama, fungsi ekonomi. Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran, dan pertimbangan, praktek jual beli, dan lain-lain. Yang pertama, fungsinya sebagai berikut. A. Memastikan tercukupnya kebutuhan pokok. B. Pengawasan terhadap produk. C. Pengawasan terhadap jasa. D. Pengawasan atas perdagangan muhtasib. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosialnya yaitu fungsi institusi Al-Hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Yang ketiga, yang terakhir, fungsi moral.
Institusi Hizbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan berlaku konsumen dan produsen di pasar. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir dari kelompok kami, yaitu Lembaga Hizbah di Indonesia. Adapun beberapa lembaga hizbah yang ada di Indonesia diantaranya, yang pertama, Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Pengawas Syariah adalah sekelompok orang yang ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama dari DPS ini yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lembaga yang kedua yaitu Komite Pengawasan dan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan aktivitas pasar tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga yang ketiga yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pengawas makanan dan minuman yang beredar di pasar. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang keempat yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Lembaga ini merupakan lembaga yang didirikan di mana keberadaannya diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Lembaga yang kelima yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK adalah lembaga yang berkedudukan pada tiap daerah tingkat 2 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang bertugas untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kwitansi, hasil tes lab atau bukti-bukti lain. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. Demikianlah materi dari kelompok kami mengenai hizbah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.